Suatu hari, ada seorang murid yang pulang dari sekolahnya. Sesampainya ia di rumah, sang ibu melihat kesedihan pada wajahnya. Sang ibu pun akhirnya menanyakan sebab kesedihannya itu. Lalu ia berkata, "Ibu, ada seorang guru di sekolahku yang sering mengeluhkan kepalanya yang sering pusing. Dia pun sering marah-marah. Barusan, aku dimarahinya karena aku memakai baju panjang ini, yang mana ia merasa risih melihatnya." Sang ibu pun menjawab, "Tetapi baju ini adalah baju yang diinginkan Allah, anakku. Jika gurumu tidak suka, tetapi Allah suka. Mana yang kamu pilih? Apakah kamu memilih Allah yang telah menciptakanmu juga memberimu nikmat yang sangat banyak? Atau kamu lebih memilih gurumu yang mana ia adalah makhluk dan tidak bisa memberimu manfaat atau mudarat?" Sang anak pun menjawab, "Pasti aku lebih memilih Allah." Keesokan harinya, si anak tetap memakai baju panjangnya. Saat gurunya melihatnya, ia langsung dimarahinya dengan sangat keras. Sang anak pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Lalu ia berkata pada gurunya dengan kata-kata yang singkat, "Ibu guru, demi Allah, aku bingung. Aku harus mematuhimu atau Allah? Lalu aku berpakaian seperti apa yang kamu minta? Atau aku harus patuh kepada Allah dan tidak mematuhimu? Sungguh, aku akan lebih mematuhi Allah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi nanti." يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Entah aku akan dikeluarkan dari sekolah atau bagaimana. Tapi satu pesanku padamu, wahai guruku, pakailah kerudung, tutupilah auratmu, agar Allah dan Rasul meridhoimu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa dari kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan kalian. Bila masih tidak mampu, maka camkanlah dalam hati bahwa itu adalah sebuah kemungkaran, karena itu adalah selemah-lemahnya iman." Setelah sang anak lebih memilih ketaatan kepada Allah dan menasihati gurunya, tiba-tiba sang guru berpikir keras dan terdiam sangat lama. Ia pun memintanya agar ibunya datang ke sekolah besok. Keesokan paginya, sang ibu datang ke sekolah, dan dalam pikirannya hanya ingin memberi pelajaran keras kepada sang guru. Tetapi saat ia sampai, sang guru justru berkata padanya, "Anakmu telah menasihatiku dengan nasihat yang aku belum pernah mendengarnya selama aku menuntut ilmu. Selamat untukmu, ibu, karena telah menanamkan kecintaan Allah dan Rasul pada hatinya. Kata-kata anakmu sangat mempengaruhiku sampai aku menangis dalam sholatku sepulang sekolah kemarin. Aku berjanji kepada Allah untuk selalu mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Aku akan bertaubat atas segala kehilafan, dan agar ia selalu meneguhkan pendirianku ini." Setelah sang guru berhijab dan selalu memakai baju panjang, juga selalu berbuat apa yang diridhoi oleh Allah, akhirnya rasa pusing yang selalu ia rasakan sedikit demi sedikit hilang, sampai banyak lelaki yang datang padanya untuk melamarnya. Setelah ia menikah, ia selalu berkata kepada anak muridnya itu, "Aku cinta padamu, anakku. Kamu telah mengubahku karena kecintaanmu dan ketaatanmu pada perintah Allah, tanpa takut akan hukuman dan kemarahan dariku." ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Seorang pemuda yang bertakwa, menyukai anak-anak kecil, serta mempunyai cita-cita agar diberi karunia dengan anak-anak kecil setelah ia menikah. Lalu, dia mencintai seorang wanita dan pergi bersama keluarganya untuk melamarnya. Betapa dia bahagia setelah selesai bertunangan. Pemuda ini bekerja sebagai akuntan dengan gaji yang sedikit. Lalu calon tunangannya memberitahunya bahwa perusahaan impor sedang mencari akuntan dengan gaji yang besar. Lalu, dia pergi dengan senang untuk mendatanginya. Ketika di perjalanan, tanpa disadari seketika itu sebuah mobil menabraknya yang dikendarai oleh seorang perempuan. Pemuda itu tidak sadarkan diri. Setelah itu dia sadar di atas kasur rumah sakit dan kakinya yang sebelah kanan telah diperban. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, "Sesungguhnya kita milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali." Kemudian ia melihat gadis cantik yang memegang bunga mawar dan memberikan padanya sambil tersenyum lalu duduk di sampingnya seraya berkata, "Aku menyesal sekali telah menabrakmu, tetapi kamu muncul di depanku secara tiba-tiba, dan aku tidak bisa menghindarimu." Lalu pemuda itu mengabari calonnya dengan apa yang telah terjadi. Lalu dia tidak berbicara. Kemudian dia malah meninggalkannya. Setelah tidak lebih dari setengah jam, pemuda itu mendapatkan pesan dari ponselnya, lalu berkata, "Aku menyesal, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini denganmu, karena keluargaku sudah menjodohkanku dengan laki-laki lain." Sedangkan wanita cantik tadi berdiri bersamanya, memperhatikannya sambil menangis. Dan setelah 2 minggu, rumah sakit pun mengizinkannya untuk keluar, dan gadis itu ikut pergi bersamanya hingga ia pergi ke rumahnya. Ketika dia melihat ibunya sedih dan berkata, "Ya Rob, sayangilah anakku. Ia telah kehilangan pekerjaannya dan ditinggal tunangannya, dan ia sekarang berjalan dengan 1 kaki saja." Dia pun tersenyum dan berkata padanya, "Semoga ini yang terbaik, wahai ibuku." Lalu gadis itu mengunjunginya setiap hari untuk menenangkannya. Lalu dia merasa suka serta senang kepadanya. Setelah berjalan 6 bulan, pemuda itu dapat berjalan dengan kedua kakinya dan mengetahui dari salah satu temannya bahwa tunangannya telah menikah dengan salah satu tetangganya dan dia mandul. Lalu dia merasa sedih padanya, tetapi dia bersyukur kepada Robnya karena dia selalu mencintai anak-anak. Dan ketika dia membuka koran lalu membaca bahwa perusahaan impor yang telah diinterviewnya telah bangkrut karena sebab hutang perusahaan tersebut kepada bank. Lalu dia bersyukur kepada Robnya atas segala rahmat yang telah diberikan kepadanya. Suatu hari, ia memutuskan untuk menyatakan cinta kepada gadis yang selalu mengunjunginya walaupun merasa takut akan ditolaknya. Tetapi kebetulan dia datang sendiri dan berkata padanya, "Apakah kamu mau menikah denganku?" Lalu pemuda itu tidak mempercayai apa yang telah didengarnya. Di tengah-tengah keterkejutannya, sang gadis pun berkata padanya, "Kamu akan bekerja di bagian kepala kantor di salah satu tempat orang tuaku, dan pekerjaanmu akan dilakukan di kantor." Pemuda itu tidak menjawabnya dengan 1 kalimat pun. Ia langsung bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Betapa lembutnya Engkau ya Allah. Jika tidak ada kejadian itu, pasti aku akan menikah dengan wanita yang mandul, yang tidak mencintai seseorang terkecuali dari fisiknya. Lalu aku mendapatkan pekerjaan yang tidak lama. Dan Engkau sekarang memberiku pekerjaan yang jangka panjang, yang tidak pernah diimpikan olehku sebelumnya. Dan aku akan menikah dengan gadis yang seakan dia seperti bidadari surga." Dan benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika ada hamba dari Allah yang menderita malapetaka, maka ia berkata, 'Kami milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali.' Ya Allah, pahalai aku atas penderitaanku, dan berikan aku sesuatu yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Allah akan memberinya pahala untuk penderitaan, dan akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya." قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ini adalah kisah nyata yang terjadi dan diceritakan oleh seorang Yaman yang tinggal di Saudi Arabia. Sponsorku membawaku untuk bekerja padanya di salah satu mobilnya untuk membagikan zakat malnya. Kemudian kami pergi di sebelah jalan pantai laut di mana ada beberapa desa fakir tersebar di sana. Uang pun dibagikan di amplop yang berisi 5.000 rial. Dan ketika kami keluar dari salah satu desa menuju jalan Jeddah ke arah Jizan, ada orang tua yang kurang lebih berumur 70 tahun atau lebih, dan penglihatannya masih sehat serta kuat. Ia berjalan di jalan umum. Teman kerja kami pun berkata, apa yang dilakukan orang tua tersebut di padang pasir yang panas ini? Supir mobil pun menjawab dengan ejekan, pasti dia orang Yaman dan masuk tanpa visa. Kemudian kami pun berhenti di dekat orang tersebut dan memberi salam kepadanya, lalu bertanya, dari mana wahai Syekh? Dan engkau mau pergi kemana? Aku dari Yaman, dan aku rindu pada Baitullah Al-Haram. Apakah kamu masuk dengan cara legal? Tidak. Demi Allah, aku masuk tanpa surat resmi. Jika aku ingin masuk dengan cara resmi, aku harus membayar sekitar 2.000 rial sebagai jaminan keamanan. Dan aku tidak punya uang sebanyak itu kecuali 200 rial. Aku naik kendaraan dengan 100 rial dan tinggal sisa 100 rial saja. Lalu temanku berkata padanya, butuh waktu berapa lama untuk kamu berjalan di padang pasir yang panas ini? Ditambah juga ini sedang di bulan Ramadan. Apakah kamu batal puasanya? Aku berjalan selama 6 hari dan aku berpuasa. Alhamdulillah. Kemudian temanku berkata lagi, kamu sekarang melewati lebih dari 5 titik pemeriksaan. Apakah kamu aman melewatinya? Ia pun berkata, demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku berjalan di depannya dan terkadang salah satu dari mereka tidak berbicara kepadaku. Kemudian aku pun bertanya, apakah kamu sanggup menanggung derita semua ini untuk sampai di Saudi? Ia pun berkata, tidak. Demi Allah, aku hanya rindu pada Baitullah Al-Haram, dan aku ingin umroh di bulan Ramadan. Di sini temanku bertanya lagi, banyak patroli yang tidak menahanmu sedangkan kamu berjalan? Ia pun menjawab, sebelum setengah jam dari sekarang, aku ditahan di salah satu patroli sebelum jarak 50 km. Kemudian ia menyerahkanku pada markas polisi sejauh 1 km dari sini. Dan mereka menanyaiku, mau kemana aku akan pergi? Dan aku bersumpah padanya, demi Allah, aku ingin pergi ke Baitullah. Kemudian mereka membebaskanku. Kemudian aku berkata dalam diriku sendiri, Maha suci Robku, Dia menyiapkan untukmu pasukan keamanan dan memindahkanmu dengan cepat ke tempat ini, sehingga Allah permudah untukmu. Kemudian temanku memberinya 2 amplop dan berkata, ambillah zakat mal ini. Kemudian orang itu mengambilnya, padahal ia tidak tahu seberapa besar di setiap amplop tersebut. Dia pun berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu. Aku pun bertanya padanya, apakah kamu tahu mata uang Saudi? Ia pun menjawab, ya. Lalu aku berkata, bukalah amplop tersebut dan sembunyikan uang tersebut di tempat yang aman agar tidak hilang. Kemudian orang itu membuka 2 amplop tersebut, dan ketika dibuka amplop tersebut, ia meyakinkan diri bahwa itu 10.000 rial. Lalu melihat pada kami seraya berkata, apakah semua uang ini untukku? Lalu kami jawab, ya, itu semua untukmu. Ia pun terjatuh secara tiba-tiba dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga kami pun turun dari mobil dan duduk di sampingnya untuk memercikannya dengan air. Ia pun mengangkat suara,
apakah semuanya untukku? Kemudian ia duduk sambil menangis, sampai kami pun ikut menangis. Ketika ia beristirahat sebentar, aku pun bertanya tentang sebab tangisannya. Ia pun berkata, aku punya rumah di Yaman dan sebuah tanah dekat rumahku. Lalu aku menghibahkannya karena Allah, dan kami bangun masjid di sana. Aku dan anak-anakku membangunnya dari batu dan tanah. Masjid pun selesai dibangun, namun kami tidak sanggup membeli karpetnya beserta segala sesuatu yang dibutuhkannya. Suatu hari aku duduk setelah masjid selesai dibangun. Aku pun berpikir bagaimana caranya untuk memberi karpet di masjid ini. Lalu aku bertemu kalian yang memberikan semua ini. Kami semua pun menangis dan sangat sedih. Lalu kami teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjadikan niatnya untuk akhirat, maka dunia dijadikan buatnya sebagai alas kakinya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Ia akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh, kecuali yang telah ditetapkan baginya. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين